Wang Lin, kamu mungkin tidak mengenali diriku yang sekarang, tetapi aku mengenalimu. Kita sudah lama tidak bertemu. Baru saja demi merebut kembali roh kehidupan miliknya dan Wan Er, setelah mendapatkan petunjuk dari Situnan, Wang Lin langsung menerobos masuk ke dalam makam Suzaku. Namun, begitu memasuki makam Suzaku, Wang Lin menyadari bahwa pemandangan di dalamnya sangat berbeda dari apa yang digambarkan oleh Situnan. Ikuti aku. Ikuti aku. Iblis? Tidak. Ini tampaknya adalah roh api yang terbentuk dari kekuatan spiritual membara milik iblis tanah hangus. Melihat hal itu, Wang Lin melancarkan serangan kuat ke arah roh api, namun tidak membuahkan hasil. Selama tanah hangus di bawah masih ada, roh api itu akan terus terbentuk kembali meskipun dihancurkan. Menyadari hal ini, Wang Lin mengeluarkan pedang abadi hujan dan langsung menghancurkannya menjadi tak terhitung partikel. Ketika Wang Lin mengambil salah satunya secara acak, ia terkejut mendapati bahwa setiap butiran tanah hangus itu ternyata adalah sebuah roh kehidupan. Dengan demikian, Wang Lin terus melaju lebih dalam ke makam Suzaku. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari pun terlewati dalam sekejap. Namun, ia masih belum menemukan altar yang disebutkan oleh Situnan. Saat ia kebingungan, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya, mengatakan bahwa jika Wang Lin membantunya keluar, ia akan memberitahu cara untuk memasuki bagian dalam. Begitu kata-kata itu terucap, seorang kultivator langsung bertindak menahan sesuatu di belakang orang tersebut. Melihat itu, Wang Lin juga mulai menggunakan tekniknya, bersama-sama menghancurkan petir merah. Aku adalah Mo Yunhai. Rekan Dao, kemampuanmu luar biasa. Anak muda, kau tadi mengatakan bahwa kau tahu cara memasuki bagian dalam makam Suzaku. Mendengar itu, Murong Yun tidak menyembunyikan apapun. Ia mengatakan bahwa ketika ia tiba di sini, ia kebetulan melihat Qian Feng dan beberapa pengguna mantra dari klan peninggalan abadi memasuki bagian dalam makam Suzaku. Jika kultivasiku cukup, aku pasti sudah masuk ke dalam sekarang. Mendengar hal itu, Mo Yunhai segera ingin pergi bersama Wang Lin. Namun, Wang Lin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, ia tetap mengikuti mereka menuju altar sambil diam-diam meninggalkan pembatas di sekitarnya. Tak disangka, setibanya di altar, Mo Yunhai langsung menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menyelidiki lautan kesadaran orang tadi. Orang itu tidak berbohong. Namun, hanya orang pertama yang bisa berhasil masuk. Setelah mengetahui hal ini, Mo Yunhai langsung mencoba masuk lebih dulu ke dalam makam Suzaku. Namun, ia seketika terbunuh oleh sebuah pembatas yang sangat kuat. Melihat hal itu, Wang Lin tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, ia justru menyerang Murong Yun. Hal ini membuat Murong Yun merasa penasaran. Cukup pintar. Bagaimana kau mengetahuinya? Aku bisa memberitahumu, tapi kau juga harus menjawab beberapa pertanyaanku. Menarik, kau jawab dulu. Ternyata, alasan Wang Lin bisa melihatnya sejak awal adalah karena ia memperhatikan pakaian kuno yang dikenakan pihak lain. Selain itu, petir mengerikan sebelumnya seharusnya bisa dengan mudah membunuh Murong Yun. Hal itu semakin membuat Wang Lin yakin bahwa orang ini tidak sederhana. Akhirnya, Murong Yun mengungkapkan kebenaran. Ia sebenarnya adalah roh kehidupan yang berada di sini hanya untuk menghalangi mereka agar mereka tidak bisa merebut kembali roh kehidupan mereka. Setelah itu, Wang Lin kembali bertindak,
memaksa dia mengungkapkan lokasi altar. Namun, Murong Yun tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan jika ia dihancurkan, ia bisa terlahir kembali dengan menyerap roh kehidupan. Ia memperingatkan Wang Lin agar tidak menyia-nyiakan usahanya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku bisa menyegelmu dan kau tetap akan mati.